Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Wahyu Kurniawan, NPM 03 2004 181030. Kali ini saya akan menjelaskan tugas kedua untuk fisika. Untuk soal nomor 1, diketahui sebuah mobil bermasa 100 kg, kecepatan 20 meter per second. Ditanya, hitung momentum mobil tersebut, dan jika mobil tersebut direm dalam waktu 0 detik, hitung besar impuls yang bekerja pada mobil. Untuk mencari momentum, rumusnya momentum sama dengan massa kali kecepatan sama dengan 1000 kali 20 sama dengan 20.000 kilogram meter per second. Untuk impulsnya, rumusnya impuls sama dengan delta momentum atau sama dengan massa dalam kurung kecepatan akhir dikurangi kecepatan awal. Kita masukkan rumusnya, impuls sama dengan massanya 1000 kilo, PT atau kecepatan akhirnya itu 0 meter per second karena direm saat T sama dengan 0, artinya berhenti, sampai 20 dikurangi 20 meter per second sama dengan impulsnya minus 20.000 Newton second. Jadi momentum mobil tersebut adalah 20.000 km meter per second dan impulsnya 20.000 Newton second. Nomor 2, diketahui benda A dan B bergerak pada lintasan lurus yang sama. Massa A sama dengan 20 kg, kecepatan A sama dengan 6 meter per second ke kanan, artinya positif. Massa B sama dengan 3 kg, kecepatan B 2 meter per second ke kiri, artinya nanti negatif ini. Tumbukan lenting sempurna, jadi koefisiennya itu E-nya sama dengan 1. Ditanyakan kecepatan A dan kecepatan B setelah tumbukan. Setelah yang B, jelaskan apakah momentum sistem sebelum dan sesudah tumbukan tetap. Oke. Kita jawab. Untuk mencari kecepatan setelah tumbukan, yang pertama kita masukkan persamaan hukum kekekalan momentum, di mana rumusnya massa A dikali kecepatan A sebelum tumbukan ditambah massa B dikali kecepatan B sama dengan massa A dikali kecepatan A setelah tumbukan ditambah massa B dikali kecepatan B setelah tumbukan. Setelah itu kita masukkan semua, hasilnya ditemukan persamaan yang pertama, yaitu 6 sama dengan 2 P aksen A ditambah 3 P aksen B. Setelah itu kita masukkan rumus koefisien restitusi. Untuk lenting sempurna, E-nya itu sama dengan 1, sama dengan E sama dengan minus dalam kurung V aksen B kecepatan setelah tumbukan yang B dikurangi V aksen A kecepatan setelah tumbukan A dibagi PB min VA kecepatan B dan kecepatan A sama dengan 1. Kita masukkan rumusnya semua dan dihasilkan persamaan yang kedua, yaitu V aksen A sama dengan V aksen B dikurangi 8. Kita masukkan persamaannya, kita substitusikan persamaan kedua ke persamaan 1. Kita tulis dulu yang persamaan ke-1. 6 sama dengan 2 V aksen A ditambah 3 V aksen B, dan kita masukkan PA-nya V aksen B min 8, dan hasil akhirnya V aksen B sama dengan 4,4 meter per second, karena ini
tidak ada minusnya sehingga positif, jadi ke kanan. Untuk mencari VA, V aksen A, kita masukkan rumus persamaan kedua. V aksen A sama dengan V aksen B dikurangi 8. Sama dengan 4,4 dikurangi 8 sama dengan min 3,6 meter per second ke kiri. Jadi ini karena minus sehingga arahnya ke kiri. Jadi kecepatan benda A setelah tumbukan adalah 3,6 meter per second ke kiri dan benda B 4,4 meter per second ke kanan. Selanjutnya kita cari apakah momentum sistemnya tetap. Kita cari dulu momentum awalnya. P awal sama dengan 12 ditambah dalam kurung minus 6 sama dengan 6 kg meter per second. Untuk momentum akhirnya sama dengan kita masukkan rumusnya, massa dikali V aksen A ditambah massa B dikali V aksen B sama dengan hasilnya minus 7,8 ditambah 13,2 sama dengan 6 kg meter per second. Sehingga untuk momentum awal dan akhirnya ini sama ya. Jadi jawabannya apakah momentum sistemnya tetap? Jawabannya iya, tetap, karena jika tidak ada gaya luar yang bekerja pada sistem atau seperti gesekan, dorongan eksternal, maka total momentum sistem tersebut sebelum tumbukan akan selalu sama dengan total momentum setelah tumbukan. Untuk yang nomor 3, diketahui 3 benda masing-masing massanya 200 gram untuk massa 1, untuk benda yang kedua, massa yang kedua 1100 gram atau 1,1 kilo, massa ketiga 2000 gram atau sama dengan 3 kilo. Ditanyakan momen inersia sistem jika diputar menurut yang pertama poros P di sini, poros P di titik M1 dan poros Q di titik ini M2. Kita masukkan rumusnya ya. Kita cari jari-jarinya dulu. Untuk yang di poros P, R1 sama dengan 0 karena di poros P. Yang kedua R2 di posisi di Q yaitu 1 meter, R3 di M3 ini 2 meter. Setelah itu inersia di titik P, kita masukkan rumusnya, yaitu M1 dikali jari-jari 1 pangkat 2 ditambah M2 dikali jari-jari kedua pangkat 2 ditambah M3 dikali jari-jari 3 pangkat 2. Kita masukkan semua rumusnya, hasilnya 9,1 kg meter kuadrat. Sehingga momen inersia jika diputar di poros P adalah 9,1 kg meter persegi. Mohon maaf, ini tadi persegi ya ini. Kita lanjutkan untuk di titik Q. Kita masukkan rumus, kita mencari tahu jari-jarinya R1, R2, R3. Setelah itu totalnya yaitu inersia total. Kita masukkan rumusnya dan hasilnya adalah 4 km persegi. Jadi momen inersia jika diputar porosnya di titik Q adalah 4 km persegi. Lanjut nomor 4. Diketahui sebuah cakram pejal massanya 4 kilo, jari-jarinya 0,5 meter. Untuk omeganya itu 10 radian per second. Ditanyakan inersia cakram dan energi kinetik. Untuk yang pertama, inersia cakram.
pejal. Itu menggunakan rumus setengah mr kuadrat. Kita masukkan rumusnya setengah, M-nya masanya 4 kilo, dikali dalam kurung R-nya 0,5 meter, sama dengan 0,5 kg meter persegi. Jadi momen inersia cakram adalah 0,5 km persegi. Yang B, energi kinetik. Kita masukkan rumusnya. Energi kinetik sama dengan 1/2 kali inersia kali omega kuadrat, sama dengan setengah kali 0,5 kali 10 pangkat 2, sama dengan 25 Joule. Jadi energi kinetik cakram tersebut adalah 2,5 Joule. Nomor 5, diketahui sebuah roda memiliki momen inersia 2 kg meter persegi. Kita tuliskan dulu. Dan torsinya 6 Newton meter. Ditentukan percepatan sudut atau alfa dan kecepatan sudut omega setelah 4 detik. Kita masukkan rumusnya. Torsi sama dengan inersia dikali percepatan sudut. Kita cari percepatan sudutnya sama dengan torsi per inersia, sama dengan 6/2, sama dengan 3 radian per second kuadrat. Jadi kecepatan sudut roda adalah 3 radian second kuadrat. Yang kedua, kita cari omega, kecepatan sudut. Jadi kecepatan sudut saat 4 detik sama dengan kecepatan sudut awal ditambah percepatan sudut kali waktunya. Kita masukkan rumusnya. W0-nya adalah 0 ditambah dalam kurung 3 kali 4 sama dengan 12 radian per second. Jadi kecepatan sudut roda setelah 4 detik adalah 12 radian per second. Sekian hasil penjelasan untuk tugas 2 fisika. Untuk kurang lebihnya saya ucapkan mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.